Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa. Seorang remaja putri warga Lampung yang dilaporkan hilang sejak 18 September lalu berhasil ditemukan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat. Inilah penemuan korban penculikan dan penangkapan pelaku yang menculik dan menyekap seorang remaja putri warga desa Panaragan Jaya, Lampung. Penggerebekan ini terjadi di sebuah rumah kos di desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Lampung. Saat pelaku akan dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat, keluarga korban dan keluarga pelaku sempat bersitegang. Keluarga mengamuk lantaran selama 3 hari diculik, korban disiksa, tidak diberi makan, dicekoki miras, dan diperkosa. Dari tempat penyekapan, polisi bergerak menangkap 3 pelaku lainnya di rumah masing-masing. Guna pengusutan lebih lanjut, para pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat. Jadi mereka ini kenalnya dari media sosial, kemudian ketemu di kosan di daerah unit 2 di Menggala. Ya betul, jadi ini ada 3 TKP, jadi TKP pertama dilakukan persetubuhan, kemudian TKP kedua, 2 tersangka melakukan persetubuhan juga, dan pada saat di TKP ketiga, ini yang lebih parahnya lagi, tersangka ini melakukan persetubuhan, kemudian mengajak korban ini karaoke dan dicekoki miras, kemudian dilakukan persetubuhan lagi. Sementara itu, korban telah diserahkan pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah. Dari Bandar Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Lampung ini menjadi korban penculikan. Korban pun kemudian saat ini informasinya sudah berhasil ditemukan di sebuah tempat kos. Dan untuk mengetahui kondisi korban terkini, kami sudah bersama dengan ibu korban. Sudah tersambung bersama kami ada Ibu Yulina. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yulina. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu, kami turut berduka dengan apa yang menimpa anak Ibu. Dan alhamdulillah saat ini sudah bersama dengan keluarga kembali di rumah ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Bu. Boleh diceritakan Bu, kondisi korban atau anak Ibu saat ini seperti apa Bu? Baik secara fisik dan juga secara psikis tentunya ya Bu ya? Kondisi korban ya masih begitu Bu, belum seberapa pulih. Oke, tapi kalau untuk secara fisik itu seperti apa Bu? Ada luka-luka kah kemudian Bu? Tidak ada luka-luka. Kalau tadi Bu sampaikan kan masih belum begitu pulih ya Bu ya. Itu seperti apa Bu? Apakah dalam hal ini masih tertutup korban, masih belum bisa diajak komunikasi? Sudah bisa diajak komunikasi. Sudah bisa diajak komunikasi ya Bu, alhamdulillah. Pada saat ditemukan dan hingga saat ini apa Bu yang diceritakan oleh korban kepada Ibu Bu? Apa yang sudah dialami selama ini Bu? Ceritanya dia itu pamit ke depan rumah tetangga, pasti saudara. Nah, saya kira dia itu di depan, ternyata ada cetannya sama tetangga depan itu, masih ponaan juga. Dia bilang jalannya sama Galang, kata diajak Galang main. Terus itu ya diajak Galang main, nah cerita anak kita itu main, terus entah kemana diantarnya, sampai di Menggala itu ada nunggu motor. Dia itu diiming-imingin sama perempuan yang bernama Meca. Nah ya, yang perempuan itu bernama Meca. Dia ngiming-iming dia ada kerjaan gini-gini itu apalah. Pokoknya diiming-iming ada kerjaan enak, gajinya besar, bakal nyenengin orang tua. Terus anak kita ini dia buat surat, disuruhnya buat ninggalin surat, jalan kerja, pamitan orang tua gitu. Kerjanya nggak tahu kemana. Ternyata dibawa sama si Galang itu kemana, diantarnya kemana nggak tahu. Sampai di sana nunggu dulu entah jam berapa itu dijemput sama laki-laki dua. Laki-laki dua itu suruhan Meja katanya. Terus sampai situ diancam, diambil HP, diancam ngikut. Kamu kalau nggak ngikut,
saya bunuh kamu. Terus dibawanya katanya ke kontrakan, entah kontrakan mana, namanya anak kecil Bu, nggak tahu di mana tempatnya. Terus sampai sana disekap, ditutup mulutnya, dikunci, kamar itu nggak ada lampu, gelap gulita, entah di mana tempat itu. 2 malam di situ, selama 2 malam itu disekap, dikasih minuman, dikasih rokok. 1 hari itu katanya habis 2 rokok Sampurna Mil. Disogok sama minuman sampai muntah-muntah anak saya. Sampai dia nggak sadar. Terus 2 malam di kamar gelap itu entah di mana, pindah lagi ke kamar entah di mana lagi, itu tempat kamar 1 lagi, tempat yang kejadian ketemuan itu sudah ditemu. Terus sampai sana malamnya dikasih minuman lagi, nggak berhenti orang ngasih minuman, sekitar jam 11-an kasih minuman. Terus jam 1 apa jam berapa itu dibawa ke tempat rom katanya. Dibawa mereka ke tempat rom, disogok minuman lagi apa sampai dia nggak sadar, nggak tahu, disiksa, nggak dikasih makan, nggak apa-apa Bu. Itu cerita anak kita. Pokoknya dia disiksa, dibekap, habis-habisan sama mereka. Ya, nggak pernah terbayang ya Bu, anak yang kemudian Ibu sayang, Ibu besarkan sejak kecil begitu, kemudian mengalami hal seperti ini. Informasinya anak Ibu juga disiksa Bu, betul? Iya betul, disiksa. Disiksa habis-habisan, diancam, kalau nggak ngikut dibunuh. Pokoknya yang minum-minuman itu sama rokok. Rokok itu enggak berhenti-berhenti, disogok dorang rokok, minuman terus. Mohon maaf Ibu, tindakan penyiksaannya seperti apa Bu yang dialami Bu? Dan ada berapa pelaku yang kemudian menyiksa anak Ibu? Ada 3 pelaku sama yang perempuan itu. Yang perempuan itu kan dia yang ngiming-ngiming dia, makanya bisa jalan sama tempat orang laki-laki itu. Bentuk penyiksaannya seperti apa Bu? Dicekok sama minuman, sama mulutnya dibekap Bu. Sama rokok. Sama tangannya itu dicucuk-cucukin dorong sama rokok. Oh, disundut rokok juga? Iya, disundutin. Ada ancaman-ancaman juga ya Bu ya kepada korban ya Bu informasinya? Iya, diancam mereka, kalau nggak ngikut kamu saya bunuh, kayak gitu. Oke, Ibu, saya nggak kebayang ya Bu, saat ini kondisi anak Ibu pasti secara psikis masih trauma, betul-betul tertekan begitu ya Bu ya. Para korban ini, korban ini kan sebenarnya juga mengenal para pelaku kan ya Bu ya? Hubungannya seperti apa Bu? Sama korban yang sama Galang aja yang tahunya Bu. Memang itu masih ponaan kita juga, di belakang rumah kita juga tempatnya. Nggak habis pikir dia bisa ngebawa anak saya begitu Bu. Dia kalau dia yang nggak nganterin ya nggak tahu kemana dia kan. Pada saat Ibu pertama kali tahu bahwa putri Ibu ternyata diculik, dan bahkan juga salah satu pelakunya adalah saudara Ibu sendiri, Galang. Apa yang ada di benak Ibu, Bu? Hancur lah, Bu. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi. Pada saat putri Ibu hilang gitu ya, Bu ya, sempat juga tidak, Bu, bertanya dengan keluarga, tetangga sekitar gitu, apa yang disampaikan, Bu? Sempat keliling Bu, kakaknya cari, saya ini cari, bapaknya kebetulan lagi keluar. Terus sampai rumah juga cari, keliling cari sampai pagi, sampai siang, sampai dia ketemu itu nggak berhenti-berhenti kami cari. Nah, harian pertama itu, maka tahu yang Galang itu karena ada cetannya sama si itu tetangga depan itu, masih saudara juga. Si Rizka ini bilang mau jalan, minjem sendal katanya. Pinjam sendal Ci katanya. Terus pinjam sendal itu dia ngambil sendal nggak taunya dia jalan. Saya mau jalan, kata jalan sama siapa? Kata si ini temannya depan saudara. Jalan sama Galang katanya. Nah terus jalan sama Galang katanya. Terus main-main bercanda-bercanda di HP itu. Saya nggak tahu lagi kemana. Iya. Nah pas ditanya si Galangnya, harian pertama hilang itu udah pagi siangnya. Dia nggak ngaku. Dia bilang sampai berani sumpah pocong, sampai polisi Ibrawan Jamal di orang kan nanya sama dia, ngepres dia nggak mau, memang dia udah pucet harian itu Bu.
Tapi kalau dia langsung bilang itu dia, saya ngelihat si Rizka, biar nggak bilang dia yang bawa ke sini gini-gini, kan nggak lama anak kita tersiksa, Bu. Nggak dikasih makan, Bu. Itu dia, Disiksa Bu. sama dia orang. Iya. Pengakuan Galang, kenapa Bu dia melakukan ini, Bu? Kok tega gitu loh, Bu? Nggak tahu juga, itu udah diproses polisi, Bu. Entah dia dikasih duit sama orang itu, kita kan nggak tahu. Kan pada saat proses anak ibu kemudian ditemukan di sebuah kamar kos itu ya Bu ya, kan kami melihat Iya. juga, kami dapatkan videonya juga bahwa ibu dan juga keluarga pelaku ini kan sempat bersih tegang ya Bu ya, sempat adu mulut. Apa yang diperbincangkan pada saat itu, Bu? Yang waktu galangnya diambil. Iya. Nah, ya dia orang masih nggak ngaku itu, maka langsung dibawa keluarga ke Polres karena tahu dari si Rizka ini bilangin bener dia dibawa Galang, terus keluarga ini cepet nyamperin dia karena takut dia lari. Dia masih nggak ngaku. Oke, Ibu, saat ini kan anak Ibu sudah kembali kepada keluarga, tapi tentu rasa trauma masih begitu dalam ya Bu ya. Harapan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Harapan kami sekeluarga minta hukum yang setimpal, yang seberat-beratnya, Bu, kasus ini. Yang menimpa anak kita, yang menghancurkan masa depannya. Oke, baik. Itu permintaan kami keluarga, seberat-beratnya. Tentu Bu, pasti hukum akan sedang diproses dan juga pasti pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami turut berduka sekali lagi Bu, salam untuk putri Ibu di rumah, semoga kondisinya segera membaik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Yulina. Iya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.